Kali ini kita akan menelusuri perjalanan pemikiran Dr. Saifedean Amos. Ini adalah sebuah cerita yang mungkin nggak Anda duga, ternyata menghubungkan kebijakan lingkungan, ekonomi, dan bahkan hakikat dari uang itu sendiri. Semuanya berawal dari sebuah pertanyaan sederhana tentang bahan bakar nabati, yang ternyata membawanya ke kesimpulan yang, cukup radikal tentang sistem keuangan kita. Oke, kita mulai dari teka-teki ini dulu ya. Coba deh pikirkan, apa sih hubungannya antara biofuel yang dibuat di Indonesia, gempa bumi dahsyat di Chile, dan Bitcoin? Tiga hal ini kelihatannya sama sekali nggak nyambung kan? Tapi ternyata jawabannya ada pada satu gagasan kuat yang mengubah total cara pandang Dr. Amos terhadap dunia. Dari seorang insinyur mesin menjadi salah satu pemikir paling berani soal uang. Jadi, perjalanan Amos ini dimulai waktu dia lagi ngambil PhD di Columbia University. Jurusannya keren, pembangunan berkelanjutan, fokusnya di energi. Nah, yang menarik, sebagai seorang insinyur mesin, dia itu ngedeketin masalah ini murni dari sudut pandang teknis, bukan politik atau ekonomi. Logikanya sederhana banget, khas orang insinyur. Dia mau bikin sebuah model hitung-hitungan, input dan output. Kalau Uni Eropa bikin aturan wajib 20% bahan bakarnya harus dari biofuel, apakah emisi karbon secara total bakal lebih baik daripada kita pakai bahan bakar fosil? Pertanyaannya kelihatan simpel kan? Tapi yang dia temukan ternyata masalahnya jauh lebih dalam. Rencana yang bagus di atas kertas, seperti mandat dari Uni Eropa ini, seringkali justru gagal total di lapangan. Kenapa? Karena rencana itu menciptakan permintaan buatan yang luar biasa besar. Tiba-tiba, orang-orang di tempat lain, katakanlah di Indonesia, dapat insentif raksasa untuk, menebang hutan-hutan cuma buat menanam kelapa sawit untuk biofuel. Hasilnya, kerusakan yang ditimbulkan bisa jadi jauh lebih parah dari masalah awal yang mau diselesaikan. Dan disinilah momen ahanya. Dia sadar kalau sistem ekonomi itu nggak bisa diperlakukan kayak mesin, nggak bisa dihitung pakai rumus pasti. Seperti yang dia bilang, manusia itu bukan bidak catur. Mereka punya kemauan sendiri, mereka merespon insentif dengan cara yang nggak akan pernah bisa diprediksi oleh perencana manapun yang duduk di kantornya. Nah, kegagalan pendekatan ala insinyur ini justru membawanya ke dunia baru. Para ekonom mazhab Austria, khususnya seorang pemikir bernama Friedrich Hayek. Dari Hayek, Amos menemukan cara pandang yang sama sekali berbeda tentang gimana sih jutaan, bahkan miliaran orang bisa berkoordinasi secara efisien tanpa butuh satu komandan pusat. Coba bayangin cerita klasik dari Hayek ini soal tembaga di Chile. Oke, tiba-tiba, boom, ada gempa besar di Chile. Salah satu produsen tembaga terbesar di dunia. Apa yang terjadi? Dalam hitungan menit, bahkan detik, harga tembaga di seluruh dunia langsung meroket. Nah, seorang manajer pabrik di Turki, dia nggak perlu tahu ada gempa. Dia nggak perlu baca berita. Dia cuma lihat satu hal, harga tembaga naik gila-gilaan. Apa yang dia lakukan? Dia langsung cari alternatif yang lebih murah, mungkin nikel. Jadi, ini dia kuncinya. Harga itu sendiri adalah sebuah sinyal. Harga itu adalah sebuah sistem komunikasi yang super canggih dan terdesentralisasi. Tanpa ada satu orang pun yang memberi perintah, jutaan keputusan di seluruh dunia secara otomatis menyesuaikan diri untuk menghemat tembaga yang tiba-tiba jadi langka. Jauh lebih cepat dan efisien daripada komite perencanaan manapun. Oke, setelah paham soal kekuatan sistem yang terdesentralisasi ini, Amos mulai menerapkan lensa kritiknya ke proyek perencanaan terpusat terbesar di dunia, sistem moneter kita. Dia mulai melihat uang fiat, uang yang kita pakai sehari-hari kayak dolar, euro, rupiah, yang nilainya diatur pemerintah, sebagai semacam software yang dipaksakan oleh bank sentral ke seluruh dunia. Nah, untuk ngerti argumennya, kita harus paham satu konsep penting ini, preferensi waktu. Gampangnya gini deh, Anda lebih milih dapat 100.000 sekarang atau dapat 150.000 tahun depan. Kalau Anda lebih milih kepuasan sekarang, itu namanya preferensi waktu tinggi. Kalau Anda lebih milih investasi buat masa depan, itu namanya preferensi waktu rendah. Menurut Amos, jenis uang yang kita pakai itu sangat-sangat mempengaruhi preferensi waktu kita sebagai masyarakat. Dulu, waktu orang pakai uang keras, uang yang susah diproduksi dan nilainya awet, contoh paling jelasnya emas, orang-orang itu cenderung berpikir jangka panjang. Mereka menabung, mereka membangun hal-hal yang tahan lama, mereka berinvestasi untuk anak cucu. Sebaliknya, dia berpendapat uang fiat yang bisa dicetak seenaknya oleh bank sentral itu punya efek kebalikannya. Karena nilainya terus-terusan turun, buat apa susah-susah nabung?
Sistem ini secara halus mendorong kita untuk fokus ke hari ini aja, fokus pada konsumsi, fokus pada utang, bukan membangun masa depan. Dan ini bukan cuma teori loh. Menurut hitung-hitungannya, antara tahun 1960 sampai 2020, rata-rata pasokan uang di seluruh dunia itu nambah sekitar 14% setiap tahun. Artinya, tabungan siapapun yang disimpan dalam mata uang itu, nilainya terus-menerus digerogoti. Ini pertanyaan yang sangat personal. Coba tanyakan ke diri Anda sendiri. Kalau uang yang Anda simpan dengan susah payah itu terus-menerus diciptakan dari nol, apa gunanya menabung? Rasanya seperti kita dipaksa lari di atas treadmill inflasi cuma buat mempertahankan posisi, bukan untuk maju. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke babak terakhir dari perjalanan pemikirannya. Kalau uang fiat adalah masalah karena itu adalah perencanaan terpusat, maka menurut Amos solusinya haruslah uang yang terdesentralisasi. Dan disinilah Bitcoin masuk ke dalam cerita. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak balik ke emas aja? Nah, menurut Amos, kelemahan terbesar emas itu justru sifat fisiknya. Supaya bisa dipakai di ekonomi modern yang serba cepat, emas itu harus disimpan terpusat di brankas-brankas bank. Dan sentralisasi inilah yang bikin emas jadi gampang disita dan dikontrol oleh pemerintah. Seperti yang sudah sering terjadi sepanjang sejarah. Dari sudut pandang Amos, Bitcoin itu memecahkan masalah ini. Bitcoin itu punya sifat uang keras seperti emas. Pasokannya tetap, terbatas, nggak bisa diinflasi seenaknya. Tapi bedanya, Bitcoin itu digital dan terdesentralisasi. Nggak ada CEO-nya, nggak ada bank sentralnya. Nggak ada yang bisa mengubah aturannya atau mencetak lebih banyak. Bitcoin beroperasi di luar kendali sistem tradisional. Dan ini bagian yang paling menarik. Amos mengamati, orang-orang yang mulai pakai Bitcoin itu perilakunya seringkali berubah. Karena mereka sekarang punya aset yang nilainya nggak bisa seenaknya diturunkan, mereka jadi mulai berpikir lebih jauh ke masa depan. Mereka lebih banyak menabung, mereka mengurangi utang. Ini adalah pergeseran kembali ke preferensi waktu rendah yang tadi kita bahas. Pada akhirnya, tesis Amos ini memaksa kita untuk melihat uang secara berbeda. Uang itu bukan sesuatu yang turun dari langit atau hadiah dari pemerintah. Uang adalah sebuah teknologi. Dan sama seperti teknologi lainnya, pertanyaan paling penting yang tersisa adalah, apakah versi yang kita gunakan sekarang ini adalah yang terbaik? Atau jangan-jangan sudah waktunya untuk sebuah upgrade?